Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya dari Prodi S1 Informatika. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu ada security misconfiguration. Di sini security misconfiguration adalah kesalahan atau kerentanan yang ada di dalam konfigurasi kode yang memungkinkan penyerang mengakses data sensitif. Ada banyak jenis security mikrokonfigurasi, tetapi sebagian besar menimbulkan bahaya yang sama, rentan terhadap pelanggaran data dan penyerang mendapatkan akses tidak sah ke data security. Miskonfigurasi kesalahan miskonfigurasi keamanan dapat didefinisikan sebagai kegagalan untuk mengimplementasikan semua kontrol keamanan untuk sebuah website. Security misconfiguration biasanya terjadi karena kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian programmer yang merancang ataupun berperan di dalam sistem tersebut, karena kurangnya pemahaman terhadap dokumentasi atau mungkin dokumentasi acuan hanya seadanya atau tidak lengkap. Biasanya hal ini disebut human error. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini adalah farewell. Istilah farewell sendiri sebenarnya juga dikenal dalam disiplin lain, dan dalam kenyataan istilah ini tidak hanya bersangkutan dengan terminologi jaringan. Kita juga menggunakan farewell misalnya untuk memisahkan garasi dari rumah atau memisahkan satu apartemen dengan apartemen lainnya. Dalam hal ini, farewell adalah penahan atau barrier terhadap api yang dimaksud untuk memperlambat penyebaran api seandainya terjadi kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem yang itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan lokal dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang. Cara kerja farewell ada personal farewell, network farewell. Network farewell ini ada 4 cara. Caranya adalah packet filter router, 2 circuit gateway, 3 application gateway, 4 hybrid farewell. Nah, di pertemuan keempat ini saya ingin menjelaskan tentang keamanan infrastruktur jaringan. Membentuk infrastruktur jaringan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan data dari akses penggunaan menggunakan gangguan, modifikasi, atau penghancuran yang tidak sah. Tujuan keamanan infrastruktur jaringan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya jaringan dan data tersedia dapat diandalkan dan aman dari ancaman internal dan eksternal. Keamanan infrastruktur jaringan adalah proses melindungi infrastruktur jaringan yang mendarinya dengan memasang tindakan pencegahan untuk menolak akses, modifikasi, penghapus dan pencurian sumber daya dan data yang tidak sah. Langkah-langkah keamanan ini dapat mencakup kontrol akses. Cara kerja keamanan infrastruktur jaringan adalah 1. Segmentasi dan pisahkan jaringan di fungsi. 2. Batasi komunikasi lateral yang tidak perlu. 3. Memperkeras perangkat jaringan. 4. Akses aman ke perangkat infrastruktur. 5. Lakukan manajemen jaringan out of band atau OOB. Kemudian validasi integrasi perangkat keras dan perangkat lunak.
Nah, sini saya ingin menjelaskan juga pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini ada keamanan sistem operasi Windows. Pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan komponen pengelola perangkat lunak dasar. Semen komponen sistem sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi mempunyai dua tugas utama, yaitu pengelola seluler sumber daya sistem komputer atau sebagian ROS manager, mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. 2. Sistem operasi sebagai penyedia layanan atau sebagai external virtual machine. Sistem operasi menyediakan sekumpulan layanan atau disebut sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna atau pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Keamanan pada sistem operasi ada 3, yaitu keamanan eksternal atau external security. 2. Keamanan interface pemakaian atau user interface security. 3. Keamanan internal atau internal security. Pengenalan gangguan terhadap sistem operasi ada 4. Memasang antivirus. 2. Memberi software anti-spyware. 3. Memasang firewall. Kemudian 4. Autentifikasi pemakaian. Ada 3 cara. 1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password. 2. Kemudian sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya kartu identitas. Dan 3. Sesuatu mengenai atau ciri pemakaian, misalnya di sidik jari. Nah, itu penjelasan dari pertemuan kelima. Kemudian pertemuan keenam ada sistem operasi GNU Linux. Jenis-jenis keamanan yang terjadi pada sistem operasi GNU Linux. 1. Serangan malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus atau worm, trojan, ransomware, spyware dapat mengeksploitasi kerentanan sistem operasi GNU Linux untuk merusak integrasi kerahasiaan dan ketersediaan data serta mengakses sumber daya sistem tanpa izin. Dan 2. Serangan DDoS, Denial of Service. Serangan DDoS melibatkan pengiriman lalu lintas jaringan yang sangat tinggi ke sistem operasi GNU Linux dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan, membuat sistem menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. 3. Serangan brute force. Serangan brute force ini melibatkan percobaan login secara berulang dengan menggunakan sebagai kombinasi username dan password untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem operasi GNU Linux. Kemudian 4. Serangan buffer overflow. Serangan buffer overflow melibatkan pengisian buffer dengan data yang melampaui kapasitas buffer yang ditentukan dengan tujuan mengakibatkan sistem operasi GNU Linux menjadi tidak stabil atau mengalih-alih kontrol sistem. Dan 5. Serangan Privilege Escalation. Serangan Privilege Escalation melibatkan upaya untuk meningkatkan hak akses pengguna yang terbatas menjadi hak akses yang seperti tinggi, sehingga penggunaan data mengakses sumber daya atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak diizinkan pada sistem operasi GNU Linux. Dengan cara melindungi sistem operasi GNU Linux ada 6. Update. 1. Ada update. A. Update dan perbaharui rutin. B. Konfigurasi firewall. C. Pengolahan hak akses. D. Password yang kuat. F. Batasi layanan yang tidak diperlukan. G. Monitoring dan log backup yang pemulihan. G. Kebijakan keamanan. Teman ke-7. Intrusion Detection System IDS atau Intrusion Prevention System. Ini sementara untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan sistem komputer. IDS bekerja dengan memonitoring dan menganalisis lalu lintas data pada jaringan, mencari data-data serangan yang mencurigakan
dan memberi serangan atau notifikasi keamanan organisasi jaringan yang mengambil tindakan yang sesuai. Sementara itu, Instruction Prevention System atau IPS yang lebih canggih dari IDS pada jaringan IPS juga dapat mencegah serangan cyber dengan secara otomatis. Jenis Infrastructure Detection System IDS atau Infrastructure Prevention System atau IPS. Jenis-jenis Infrastructure Detection System IDS ada Host Based IDS, Network Based IDS, Anomaly Based IDS, Heuristic Based IDS. Jenis-jenis Infrastructure Prevention System IPS: Network Based IPS, Host Based IPS, Systematic Based IPS, Anomaly Based IPS, Heuristic Based IPS. Kemudian pertemuan ke-8 ini mengenai tentang jaringan wireless. Pengertian keamanan jaringan wireless merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang radio dengan media transmisi dalam pengiriman data, namun perlu diketahui bahwa wireless password menggunakan wireless jaringan jenis yang paling umum, keamanan dari kabel atau WLP dan protection access. Kemudian kelemahan keamanan pada jaringan wireless. 1. Masalah keamanan wireless. Sistem wireless memiliki permasalahan keamanan secara khusus yang berhubungan dengan wireless. 2. Kelemahan dan celah keamanan wireless. Kelemahan jaringan wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi. Kemudian contoh kasus keamanan jaringan wireless. 1. Metodologi penetration testing. Tujuan untuk dari penilaian kerentanan adalah untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan di bawah keadaan yang dikendalikan oleh sehingga mereka dapat dihilangkan sebelum pengguna yang tidak berwenang mengeksploitasi mereka. Virus. Kemudian ada virus konfigurasi dan malware. Virus komputer adalah suatu program yang konfigurasi yang dapat melipat gandakan dirinya atau dapat menyalin dan menyebarkan virus tersebut. Kemudian pengertian malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyber kriminal hacker. Jenis-jenis malware ada 1. Ada virus, 2. worm, 3. trojan, 4. adware, 5. ransomware, 6. rootkit. Kemudian pertemuan ke-9 ada sniffing and session hijacking. Sniffing merupakan metode serangan yang memantau atau mencegah kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi. Ancaman dan dampak sniffing session hijacking. Keamanan privasi sniffing dan session hijacking merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan privasi dalam lingkungan jaringan. Keduanya dapat digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif dan mengambil alih sesi yang valid antara dua entitas yang berkomunikasi. Kemudian pertemuan ke-10 adalah Virtual Private Network atau VPN dan Remote Security Access. Pengertian VPN adalah Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan mengirim dan menerima data melalui koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Cara penggunaan VPN adalah unduh aplikasi VPN pertama, 2. instalasi aplikasi VPN, 3. buka aplikasi VPN, 4. mulai menggunakan VPN. Kemudian ada pertemuan ke-11 web server dan mail security. Pengertian web security dan mail server security. Web server security adalah serangkaian langkahan dan praktik keamanan yang diterapkan untuk melindungi web dari ancaman serangan berpotensi merusak, mencuri data, atau mengganggu ketersediaan layanan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap serangan DDoS.
Kemudian jenis-jenis ancaman keamanan web server ada serangan DDoS distributor denial of server, 2 serangan SQL injection, ketiga serangan cross site atau XSS, 4 serangan mine in the middle. Ini jenis ancaman keamanan mail server. Ada serangan phishing, serangan malware, serangan MITM, man in the middle, serangan spoofing, kemudian serangan email blocking. Langkah-langkah pencegahan web server dan mail server. 1. Update rutin, penggunaan firewall menggunakan SSL atau TLS, penggunaan hak akses, validasi input pengguna, keamanan kreditasi, log dan pemakaian keamanan, backing data, dan penerapan testing dan kesadaran pengguna. Yang ke-12 ada penetration testing. Testing adalah proses untuk verifikasi dan memvalidasi kerentanan dalam suatu sistem informasi dengan cara menginfiltrasi serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuan adalah untuk mencela kemampuannya dapat dieksploitasikan penyerang, memberikan komen untuk memperbaiki penetration testing yang waiting dan hacking. Kemudian manfaat penetration testing adalah mengidentifikasi celah keamanan dalam website. Dengan penetration testing, celah-celah dapat transkripsi dan kemudian dilakukan penerbitan di luar. Dan 2. Memperkirakan bisnis. Perbedaan penetration testing dengan pointer fokus dan tujuan berbeda dan penetration testing. Sekian penjelasan saya. Sekian penjelasan saya. Saya Muhammad Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.